Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta atau singkatnya SMKN 54 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang bertempat di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum tahun 1991, sekolah ini bernama STM Kelas Jauh STM Negeri 8. Kemudian terbit SK Dirjen Dikdasmen tanggal 4 Februari 1991 nomor 067 CKP 1991 difungsikan menjadi STM Negeri 14 Jakarta. Kemudian pada tahun 1997 terbit SK Mendikbud nomor 036/1997 tertanggal 7 Maret 1997, STM Negeri 14 Jakarta berubah nama menjadi SMK Negeri 54 Jakarta. SMK Negeri 54 Jakarta bertempat di Jalan Bendungan Jago nomor 53 RT 14 RW 1 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Visi dan misi SMK Negeri 54 Jakarta. Visi: menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja profesional di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan keimanan, ketakwaan, serta penguasaan pengetahuan dan teknologi. Misi: 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik yang terampil, teliti, dan kreatif. 3. Menumbuhkan kedisiplinan dan kejuruan peserta didik. 4. Menumbuhkan semangat belajar dan berlatih pada peserta didik. 5. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga masyarakat. 6. Menumbuh kembangkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. 7. Meningkatkan kemampuan minat dan bakat serta menanamkan nilai-nilai kepemimpinan peserta didik. Sekarang kita sudah berada di SMK Negeri 54 Jakarta. Ayo. Nah, ini adalah tulisan SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, sekarang ini kita sedang berada di dalam lapangan SMK Negeri 54 Jakarta, guys. Di sini biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti upacara, ekstrakurikuler, dan kelas meeting. Nah, kalau ini adalah ruangan untuk Satpam SMK Negeri 54 Jakarta. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke dalam SMK Negeri 54 Jakarta. Di sini kita temukan tempat resepsionis untuk guru-guru yang piket, dan ketika kita masuk ke dalam, kita akan menemukan piala-piala prestasi SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi di lantai 1 itu terdapat 6 ruangan, 3 bengkel untuk jurusan PKL,
2 ruang praktek TPTU dan 1 ruangan humas. Dan di lantai 1 ini juga terdapat Masjid Nurul Fikri, yaitu masjid tempat beribadah siswa, siswi, para guru, staf, dan karyawan SMK Negeri 54 Jakarta. Dan tempat yang paling pojok yaitu adalah kantin. Di kantin banyak berbagai macam makanan dan minuman, contohnya nasi uduk, mie ayam, indomie, dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan, yaitu ada ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang rapat, ruang praktik untuk jurusan TPTU, dan ruang aula. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat 13 ruangan loh. Ada ruang TUK, ruang lab komputer TKJ 1, ruang lab komputer TKJ 2, ruang lab komputer TKJ 3, ruang teori 3, ruang teori 4, ruang teori 2, ruang teori 1, ruang guru TKJ, lab fisika, lab kimia, dan perpustakaan.
Ayo kita ke lantai 4. Nah, di lantai 4 ini ada beberapa ruang teori loh. Ada ruang untuk mata pelajaran matematika, agama, PPKN, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Di SMK Negeri 54 Jakarta juga ada beberapa ekstrakurikuler loh. Ada ekskul pramuka, karya ilmiah remaja atau KRIR, rohani Islam atau ROHIS, PMR atau Palang Merah Remaja, futsal, silat, tari, voli, seni visual, basket, dan paskibra. Oke, sekarang kami akan mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dan staf SMK Negeri 54 Jakarta. TK, JTPT itu semua kita fasilitasi untuk kegiatan anak mengarah kepada hal-hal yang positif, sehingga yang negatif-negatifnya mudah akan terkikis oleh padatnya program kegiatan yang ada di sekolah yang bisa diikuti oleh anak-anak secara rutinitas yang wajib maupun yang ekskul, yang sifatnya ekstra. Visi dan misi Ibu sebagai kepala sekolah negeri SMK Negeri 54 itu apa? Kalau dari misi saya adalah ingin melambungkan prestasi pada siswa di segala bidang dan memiliki siswa-siswi yang profesionalisme di dalam mereka melangkah keluar dari SMK Negeri 54 menjadi orang yang beriman bertakwa dan memiliki profesionalisme di bidang sesuai dengan yaitu ya kita melalui dengan SMK Negeri 54 Jakarta, bagaimana kita membimbing mereka mengarahkan profesionalisme di segala bidang dengan memfasilitasi segala sesuatunya yang ada di sekolah dengan SDM, dengan sarpras dan sebagainya, sehingga bisa meraih apa yang dia harapkan. Kemudian juga kita yang visi saya yang kedua, bagaimana membangun kepercayaan publik ya, khususnya untuk pekerja kita, yaitu dunia industri, dunia usaha, dan orang tua yang memang akan menitipkan anaknya untuk bersekolah di kita. Kemudian juga kepada dinas pendidikan dari mulai Kasatgas, ya kan, kecamatan, kemudian Kasubdit sampai dinas pendidikan provinsi bisa memberikan kepercayaan kepada SMK Negeri 54 Jakarta bahwa kita masih bisa termasuk kategori sekolah yang terbaik, ya kan, yang diakui prestasinya yang bisa dikatakan di wilayah DKI. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk SMK Negeri 54 Jakarta ke depannya? Harapan saya untuk SMK Negeri 54 Jakarta, baik siswi maupun warga sekolahnya bisa meraih prestasi yang terbaik dari bidangnya sesuai dengan tujuan masing-masing, kemudian lulus dengan nilai predikat yang terbaik, dapat diterima di industri, stok kader kita dengan baik sesuai dengan jurusannya, dan anak-anak bisa menuntaskan pembelajaran 3 tahun di sekolah ini dengan hasil yang maksimal sehingga bisa mengembangkan
Siapakah nama lengkap Bapak? Nama lengkapnya Nana Juwana. Berapa umur Bapak sekarang? Umur Bapak yang pastinya sekitar 47. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru di SMK Negeri 54? Sejak tahun 1999, berarti kurang lebih sekitar 23 tahun sudah di SMK 54. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid didik di SMK 54 ini? Sesuai dengan keahlian Bapak ada di teknik pendingin tata udara. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik? Motivasi dan saran untuk anak-anakku ya, yang jelas satu disiplin, yang kedua rajin belajar, dan ketiga adalah harus yang berusaha keras untuk bisa meraih prestasi yang terbaik. Sekian Pak, terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh saya bertanya, sejak kapan ya Bapak menjalani profesi sebagai guru di SMK 54? Kalau Bapak guru di sini dari sejak tahun 1998. Awal Bapak di sini adalah guru teknik kendaraan otomotif, dulu namanya otomotif, sekarang berubah dengan teknik kendaraan ringan. Tahun 98 itu Bapak jadi guru biasa. Setelah itu naik lagi dengan wali kelas. Dari wali kelas naik lagi sebagai guru pembina siswa. Setelah itu naik lagi dari kepala unit produksi di SMK 54. Setelah itu wakil humas dan hubin yang menangani PKL selama kurang lebih 2 periode. Kemudian dilanjutkan dengan sebagai guru penggerak, dan sekarang kembali sebagai guru teknik kendaraan ringan di otomotif. Jadi kurang lebih sekitar 24 tahun ya, dari tahun 1998 sekarang sudah 2023. Demikian. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan Bapak kepada murid-murid didik di SMK 54? Wah, kalau Bapak ini udah panjang lah. Pertama dulu mengajar di TKR KASIS. Yang kedua Bapak mengajar di kelistrikan. Setelah itu mengajar lagi di engine. Sekarang di kelas 12. Pengalaman Bapak sebagai guru sebelum di sini juga Bapak pernah dulu mengajar di SMK Ristek Kikin di Jakarta Timur. Kemudian Bapak juga pernah kerja di taksi selama 8 tahun, dan Bapak juga dosen di LP3I. Nah, kemudian Bapak juga mengajar di 54. Demikian. Apa pengalaman suka duka Bapak yang paling berkesan selama ini menjadi guru SMK 54 hingga saat ini? Pengalaman yang sangat berkesan adalah tatkala siswanya itu berhasil, bahkan bisa melebihi daripada profesi Bapak sebagai guru dan dosen, ada suatu kebanggaan. Nah, kekecewaannya tatkala anak itu tidak berhasil, Bapak sedih. Kenapa? Belum bisa menciptakan generasi muda yang bisa berkarya, yang bisa karirnya melebihi dari Bapak izin, apalagi jadi pengangguran. Bapak sedih. Jadi Bapak selalu berdoa mudah-mudahan kamu semua bisa berhasil, dan saya ingatkan belajar, tingkatkan kompetensi, tingkatkan disiplin, dan kamu harus percaya diri supaya bisa bersaing di dunia industri dan dunia usaha, seperti halnya lulusan yang dari Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Solo, yang mereka diakui kompetensinya oleh industri Jakarta. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut dari luar daerah, dan itu adalah tantangan bagi kita. Mudah-mudahan siswa 54 lebih sukses dan lebih percaya. Demikian bro. Sekian wawancaranya sudah selesai. Masih Pak. Kenalkan, walaupun sudah banyak kenal ya, Bapak Nofliardi, MSI. Kemudian jabatan Bapak di SMK Negeri 54 Jakarta ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Industri. Kemudian juga Bapak sudah bertugas di sini dari tahun 1958 sampai sekarang, itu lebih kurang 24 tahun 11 bulan. Ya. Berdasarkan pengamatan saya, Kecamatan SMP Jakarta Pusat dan setempat banyak murid masuk ke SMK Negeri 54 Jakarta. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, tidak kita pungkiri ya bahwa lulusan SMP baik negeri maupun swasta memang
banyak berminat untuk masuk ke SMK Negeri 54 Jakarta ini. Itu terbukti Bapak sebagai panitia ya, mulai sudah 5 tahun terakhir ini sambah bersemangat ya, tambah banyak peminatnya. Itu memungkinkan pertama, satu mungkin dekat dari rumah ya kan, jadi baik orang tua maupun siswa itu merasa nyaman karena pertama dekat dari rumah. Yang kemudian juga mungkin mengikat terkait dengan jurusan ya atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta ini, baik teknik pendingin atau teknik pendingin tata udara maupun teknik kenandingan, dan ada satu lagi teknik komputer dan jaringan. Nah mungkin ya di samping itu karena ada peluangnya di TPTU misalnya, itu juga termasuk salah satu jurusan yang langka ya di DKI ini, karena cuma ada lagi di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, dan di Jakarta Pusat satu-satunya TPTU ini jurusan yang ada gitu. Jadi peminat juga memungkinkan seperti itu. Atau yang kedua mungkin juga berharap mungkin dengan adanya teman-teman atau alumni SMP yang mau masuk ke sini itu pada saat dia diterima sini kemudian tamat, dia berharap mungkin peluang kerjanya dengan 3 jurusan tadi itu akan jadi berharap untuk jadi cepat diterima kerja. Atau juga mungkin karena sekolah kita ada sekolah favorit ya, sehingga masyarakat yang namanya favorit pasti akan mencoba untuk masuk ya. Kan ada ketebanggaan tersendiri untuk para siswa atau yang sudah belajar di sini. Jadi itu. Di sini Ibu mengajar sebagai guru jurusan apa? Sudah berapa lama Ibu mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini? Apa pesan-pesan selama Ibu mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini? Kira-kira kenapa siswa siswi harus memilih SMK 54 dan sekolah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Amalia. Saya adalah guru. Saya mengajar di jurusan TKJ. Saya guru produktif TKJ dan saya pun wali kelas 12 TKJ 2. Nah, alasan kalian harus masuk 54. Alasan kalian harus masuk 54 karena ini tuh sekolah Adiwiyata, ini adalah sekolah unggulan di Jakarta Pusat. Ya udah, nggak ada alasan lain sih, kalian pokoknya harus masuk 54. Pokoknya bagus deh 54. Udah gitu aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ya, Elvina Listianti. Saya guru bahasa Inggris di sini. Kenapa masih masuk 54? Oh, 54 banyak loh ekskulnya, juga udah banyak yang menang lomba gitu. Pokoknya siswanya di sini disiplin, guru-gurunya pun oke gitu. Pokoknya wajib deh kalian masuk 54. Oke. Nama Bapak dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya mengajar 5 tahun di sini. Menurut Bapak, alasan apa supaya siswa baru harus masuk ke SMK Negeri 54 Jakarta? Kalau menurut Bapak, semua apapun itu ketika untuk menarik orang ya, itu kita harus promosinya. Dan kalau Bapak bisa promosikan di
sini di 54 itu ada program TKJ, TKJ dan program TPKI itu yang tidak ada di sekolah lain. Itu yang menurut Bapak itu menjadi daya jual di SMK 54 ini. Begitu juga TKR dan TKJ juga tidak kalah bagusnya di sini karena peralatan yang mendukung praktek itu sudah sangat lengkap di sini. Ya sudah, terima kasih Pak. Kan nama saya Guru ya sebagai kepala jurusan TKJ. Saya mengajar tahun untuk pesan-pesan selama mengajar sini banyak hal-hal yang saya pelajari, yang saya dapatkan ya selain mendapatkan pengetahuan saya sendiri, saya juga mempelajari lain sehingga banyak hal-hal baru yang saya pelajari selama mengajar di sini. Oke, nama saya Ibu Maria Anastasia. Jabatan yang dipercayakan saat ini Wakil Kesiswaan sejak September 2022 kemarin. Terus tanggung jawab yang lain adalah sebagai guru matematika di kelas 12. Oke, baik. Kalau untuk siswa SMP berniat untuk memilih sekolah 54, ya kita berharap bahwa karena ada nilai jual dari sekolah kita, berharap ada sesuatu kelebihan atau nilai plus dari 54 yang bisa dibandingkan dengan sekolah lain. Contoh yang mungkin bisa saya lihat, mungkin juga mereka tertarik dengan kegiatan eskul yang ada di 54, kemudian mungkin juga tertarik dengan jurusan yang ada di 54. Yang kita lihat yang contoh sederhana aja, yang selama ini siswi berarti kan siswa perempuan. Kalau angkatan sebelumnya itu kan agak sedikit jumlahnya agak sedikit, tapi sekarang lumayan banyak, lebih dari 100 siswi yang ada di sekolah kita. Jurusan yang mereka incar adalah TKJ. Jurusan TKJ, artinya mungkin ada nilai jual tersendiri dari jurusan TKJ kita untuk siswi-siswi yang bersangkutan atau siswa-siswi bersangkutan. Kemudian kita berharap mungkin juga yang ada di 54, saya berharap mungkin ada beberapa siswa yang mungkin karena melihat peraturan yang berlaku di sekolah kita, artinya mereka bisa menyesuaikan peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian kalau dibandingkan sekolah lain, mungkin untuk siswa yang bersangkutan ada siswa atau ada siswi yang senang dengan peraturan yang berlaku. Mungkin ada siswi atau siswi yang mungkin lebih senang dengan peraturan yang tidak mengikat. Tapi kalau kita di 54 sudah pasti sudah ada tata tertibnya, ada beberapa poin yang ditekankan di situ. Mungkin ada siswa tertentu yang senang karena kita punya aturan sendiri yang berlaku di sekolah kita. Boleh perkenalkan nama beserta jabatan Bapak? Nama Budi Sunomo, jabatan sebagai guru produktif pada kompetensi keahlian teknik pendingin dan tata udara. Perkembangan zaman makin cepat, teknologi adalah penopang kemajuan bangsa itu ya. Jadi dengan teknologi bangsa menjadi kuat. Negara-negara yang kuat teknologinya itulah negara yang maju. Fakta membuktikan seperti itu. Dengan teknologi yang makin maju, kami berharap bahwa pemuda-pemuda Indonesia ke depan itu harus banyak berkecimpung di dunia industri. Karena penopang kemajuan bangsa nantinya dari mereka-mereka itu. Karena kami salah satu sekolah yang berbasis teknologi 54 itu dengan 3 kompetensi keahlian, kami berharap bahwa vokasi di 54 itu sangat pas untuk membentengi, untuk menjadi landasan kemajuan bangsa ke depan. Karena apa? Jurusan yang ada di SMK Negeri 54 itu jurusan yang sangat prospektif ke depannya. Artinya semakin zaman berubah, teknologi akan menopang itu. Dengan teknologi menopang, kita butuh tenaga kerja, butuh pemuda-pemudi yang memang kompeten di bidang teknologi. Karena teknologi itu akan berkembang dengan pemuda-pemuda yang ikut mendampingi berkembang.
untuk mendampinginya tentunya. Sehingga kami sarankan bahwa pendidikan vokasi harus ke depan harus lebih baik, prasarananya juga harus lebih baik, pengajarnya juga harus lebih baik, termasuk ditopang yang paling kunci adalah minat dan bakat dari pemuda-pemudi untuk masuk ke bidang vokasi. Saya rasa itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Dan yang terakhir, kami akan mewawancarai sekaligus mempromosikan sekolah kami kepada siswa SMP yang berminat untuk bergabung ke SMK Negeri 54 Jakarta. Oke guys, sekarang kita sedang bersama siswa dari SMP Negeri 78 Jakarta. Ayo perkenalkan diri, namanya siapa? Saya namanya Muhammad Ibrahim Diansyah dari SMP 78 Jakarta. Umurnya berapa? Umurnya 18 tahun. Oh, umurnya berarti kelas 9 ya? Iya. Jadi di sini saya ingin mempromosikan sekolah saya mengenai sekolah menengah kejuruan Negeri 54 Jakarta. Jadi di sana itu terdapat 3 jurusan, yaitu ada teknik kendaraan ringan dan otomotif. Yang kedua ada teknik komputer dan jaringan, dan yang ketiga itu ada teknik pendingin tata udara. Kira-kira tertarik gak nih masuk SMK 54 Jakarta? Tertarik. Kalau misalkan tertarik itu mau masuk jurusan apa? TKR, ringan. Oh, berarti otomotif ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Ibrahim. Saya Ferry Firmansyah. Saya Teta Setiani. Saya Dimas Fajar. Saya Muhammad Jaki. Kami pamit undur diri.